Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut materi kita minggu ini adalah operasi aljabar pada polinomial. Operasi aljabar yang pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan, ada perkalian. Untuk yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan pada polinomial atau suku banyak. Di sini misalkan ada dua bentuk polinomial, dapat dilakukan penjumlahan atau pengurangan, yaitu yang kita jumlahkan atau kita kurangkan adalah antar koefisiennya pada suku yang sejenis. Misal contoh yang pertama, contohnya adalah 3x ditambah 8x itu sama juga dengan, berarti koefisiennya kita tambahkan apabila sukunya atau variabelnya itu sejenis. Kalau dia variabelnya tidak sejenis, maka dia tidak bisa dijumlahkan. Itu syarat untuk penjumlahan dan pengurangan polinomial. Karena untuk pengurangan dan penjumlahan itu pada suku banyak itu adalah variabelnya itu harus sejenis. Untuk yang contoh yang pertama, yaitu variabelnya sama-sama x, maka bisa kita jumlahkan, yaitu koefisiennya berapa? 3 tambah 8 berarti 11x. Yang kedua, misalkan 3a ditambah 2a sama dengan, di sini variabelnya itu adalah a. Yang pertama itu 3 kali a, yang kedua itu adalah 2 kali a. Maka kita tambahkan koefisiennya karena variabelnya sudah sama-sama a, maka bisa kita jumlahkan, yaitu 3 tambah 2 sama dengan 5. Berapa variabelnya apa? Yaitu a. Yang ketiga, misalkan x ditambah 2y itu sama dengan, di sini variabelnya itu ada dua, yaitu ada x dan y. Dia tidak sejenis, maka kalau dia tidak sejenis, maka koefisiennya itu tidak bisa dijumlahkan. Karena syarat untuk penjumlahan dan pengurangan untuk suku banyak itu adalah apabila variabelnya itu sejenis atau sama, maka dia bisa dijumlahkan koefisiennya. Kalau dia variabelnya berbeda, maka itu tidak bisa dijumlahkan, maka dia hasil tetap x ditambah 2y. Selanjutnya misalkan yang keempat, contohnya adalah 3xy kuadrat ditambah 2xy kuadrat. Misalkan gini. Di sini dia ada dua variabel, yaitu ada x, ada y kuadrat. Di sini dia mempunyai variabel sejenis, sama-sama xy kuadrat. Maka ini bisa dijumlahkan koefisiennya. Berapa dia koefisiennya? Adalah 3 tambah 2 sama dengan 5xy kuadrat. Selanjutnya, misalkan contoh selanjutnya adalah 2x kuadrat y ditambah min 3x kuadrat y itu sama juga dengan, di sini dia sesudah penjumlahan dia ada mintanya itu adalah bilangan negatif, maka di sini variabelnya itu sama-sama sejenis, yaitu x kuadrat y sama-sama punya x kuadrat y. Kalau dia sukunya sudah sama, syarat penjumlahan dan pengurangan polinomial itu adalah variabelnya itu harus sejenis. Kalau dia variabelnya sudah sejenis, maka koefisiennya bisa dijumlahkan. Berarti di sini 2 ditambah min 3. Berarti positif kali negatif, negatif. Berarti 2 kurang 3. Berarti min dari x kuadrat y. Ini dia contoh penjumlahan dan pengurangan pada polinomial atau suku banyak. Oke. Contoh selanjutnya, misalkan contoh ke-6. X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 3 tutup kurung ditambah buka kurung min x pangkat 3 tambah 2x kurang 4. Di sini variabelnya itu berbeda. Ada yang x-nya pangkat 3, ada x-nya pangkat 2, ada x-nya pangkat 1, ada x-nya pangkat 0. Di sini kita satukan, yang sejenis variabelnya kita satukan. Yang tidak sejenis kita letakkan dia di belakang. Untuk yang pertama, cara penjumlahannya itu adalah bisa kita gunakan, yang pertama itu cara mendatar atau cara ke samping. Misalkan x pangkat 3 yang sejenisnya adalah positif kali negatif, berarti negatif x pangkat 3. Habis itu tambah 2x kuadrat, berarti di sini adalah punya x kuadrat, tidak, berarti dia tetap 2x kuadrat dikurang 5x-nya turun, yang sebelah kanannya berarti positif kali positif, berarti positif 2x. Habis itu tambah 3 sebelahnya itu setelah penjumlahan adalah positif kali negatif, berarti negatif 4. Yang sejenis kita tambahkan, karena penjumlahan dan pengurangan suku banyak itu apabila kalau dia variabel yang sejenis maka koefisiennya bisa dijumlahkan.
1 kurang 1 berarti dia habis. 2 berarti tidak ada yang sejenis, karena ini X pangkat 2, kalau ini X pangkat 1 maka dia tetap 2X kuadrat. Yang ini ada yang sejenis, ada yaitu 2 dan min 5, berarti min 5 tambah 2 berarti min 3X. Yang ini juga sejenis, maka 3 kurang 4 berarti min 1. Ini dia hasil penjumlahannya. Ini untuk cara mendatar. Yang kedua yaitu adalah cara menurun. Gimana caranya? Yaitu kita turunkan, misalkan X pangkat 3 tambah 2X kuadrat kurang 5X ditambah 3. Di sini tambah, berarti min X pangkat 3 tambah 2X kurang 4. Oke, yang ini tadi perintahnya apa? Tambah, maka kita tambahkan. Oke, sebelum kita jumlahkan, maka letakkan posisi yang sama. Yang ini sudah sama, yang ini tidak ada, berarti sini kosong, gitu. Berarti ini kosong. Yang ini berarti kalau sama berarti positif 2X. Yang sini min 4. Oke, kalau sudah semuanya sama, posisinya itu sudah sama, koefisiennya itu sudah sama, maka kita jumlahkan karena dia minta dijumlahkan. X pangkat 3 tambah min X pangkat 3 berarti habis 0, gitu. 2X kuadrat tambah 0 berarti tetap 2X kuadrat. Min 5X ditambah 2 berarti kita punya hutang 5 dibayar 2 berarti masih sisa 3X. 3 ditambah min 4 berarti positif kali negatif berarti negatif. Berarti 3 kurang 4 berarti lebih besar 4, tandanya negatif berarti 1. Sama dia, sama. Bebas mau cara mendatar boleh, cara menurun boleh. Ini dia kalau variabelnya itu berbeda-beda. Oke, yang kedua sifat untuk operasi aljabar pada polinomial atau sukubannya itu, yang kedua itu adalah perkalian. Di sini perkalian itu dia bebas. Misalkan dia variabelnya berbeda, dia tetap bisa dikalikan. Tapi dia hasilnya juga sesuai dengan variabel tertentu. Yang variabel tersebut misalkan contohnya 3X dikali 2Y sama dengan. Di sini dia tidak harus sejenis variabelnya. Kalau dia tidak sejenis, dia bisa tetap dikalikan. Kalau dia penjumlahan dan pengurangan, dia harus variabelnya itu adalah sejenis atau sama. Tapi kalau di perkalian, biarpun dia tidak sejenis, walaupun dia variabelnya itu tidak sejenis, dia tetap bisa kita kalikan koefisiennya. Misalkan 3X dikali 2Y, berarti kita kalikan 3 kali 2 berapa? 6. X dikali Y, yaitu adalah X Y. Itu untuk contoh yang pertama. Contoh kedua, misalkan 6A dikali 4A dikali 2B sama dengan. Di sini juga ada dua variabel, yaitu ada A dan B. Di sini ada di dalam perkaliannya itu ada yang sama variabelnya, yaitu 6A dikali 4A. Di sini nanti berarti kalau dia sejenis variabelnya itu, maka dia tetap bilangan. Kalau dia perkalian itu A dikali A itu kan sama dengan A kuadrat. Maka di sini variabelnya ada dua, A dengan B, berarti yang sejenis kita tetap kalikan. Di sini syaratnya tidak ada yang sejenis, ataupun kalau dia tidak sejenis dia tetap bisa dikalikan. A dikali A sama dengan A kuadrat. 6 dikali 4 berarti 24A kuadrat dikali 2B. Di sini dia tidak sejenis, tidak apa-apa. Yang penting di syarat perkalian itu yang penting koefisiennya itu bisa dikalikan. Karena syarat perkalian itu tidak harus variabel itu harus sama, tidak. Itu dia perkalian. 24 dikali 2 berarti dia sama dengan 48. A kuadrat kali B berarti tetap A kuadrat B. Ini dia untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, misalkan dia perkaliannya itu adalah 5X ditambah 3 dikali 2X tambah 1, misalkan pilih. Di sini variabelnya itu sejenis. Dia mempunyai konstanta juga, yaitu 3 dan 1. Di sini kita kali silang, berarti 5X dikali 2X berarti sama-sama, berarti 10. X dikali X berarti kalau perkalian pangkatnya di jumlah, berarti 1 tambah 1 berarti X kuadrat.
5x kali positif 1 berarti tetap positif 5x. Positif 3 dikali 2x berarti positif 6x. Positif 3 kali positif 1 berarti positif 3. Di sini ada yang sejenis, yaitu adalah 5x dengan 6x, maka dia bisa dijumlahkan. 10x-nya turun, dia tetap ditambah 5 tambah 6 berarti 11x ditambah 3. Ini dia untuk contoh yang ketiga.